Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Agung Fahriansyah dengan NPM 2140501217. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran. Secara umum, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini oleh agama Islam, di mana dalam Al-Quran berisi wahyu-wahyu Allah SWT yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah firman atau kalam Allah SWT, di mana Al-Quran bukanlah perkataan yang berasal dari malaikat Jibril, bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW, dan bukan juga perkataan dari manusia. Kesemuanya hanya memiliki kewajiban untuk mengamalkannya saja. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memiliki beberapa keistimewaan, yaitu membacanya dinilai ibadah dan mendapat pahala. Isi kandungan serta lafaznya tidak akan mengalami perubahan maupun pergantian, tidak lekang oleh waktu, atau hukumnya masih bisa dipakai hingga kini. Kandungan Al-Quran, hukum syariat, cerita atau sejarah pada masa kenabian, sumber ilmu pengetahuan, pedoman yang bisa digunakan sepanjang masa, perintah untuk memberikan hukum terhadap suatu perkara yang masih belum ada hukumnya dengan cara berijtihad. Fungsi Al-Quran: menerangkan dan menjelaskan. Al-Quran kebenaran mutlak, pembenar atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai furqan atau pembeda antara hak yang batil, baik dan buruk, sebagai hidayah atau petunjuk. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. 1. Petunjuk tentang akidah. Petunjuk akidah ini berintikan tentang keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan serta pembalasan kelak. 2. Petunjuk tentang syariah. Petunjuk mengenai syariah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. 3. Petunjuk tentang akhlak. Mengenai akhlak yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Terima kasih. Mungkin itu saja tadi presentasi singkat yang sudah saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.